Halo, selamat malam, my friend. Di sini mau mereview film ngeri-ngeri sedap yang disutradarai oleh Benedion Raja Guguk. Begitu banyak yang menyarankan untuk menonton film ngeri-ngeri sedap. Begitu bagus marketing ngeri-ngeri sedap sehingga bisa menarik banyak orang untuk bisa menonton ke bioskop. Banyak yang mereview film ini sehingga saya pun tertarik untuk menonton film ngeri-ngeri sedap dari Pak Luhut, Pak Profesor Renat Kasali, dan macam-macam artis banyak mereview ini sehingga tertarik untuk menonton ini. Semalam saya menonton film ini, jadi agak sedikit mereview. Film ini menceritakan tentang suatu keluarga yang merindukan untuk berkumpul di kampung karena anaknya merantau, tidak mau pulang. Yang tinggal di rumah hanya anak perempuannya. Saya sebagai suku Batak sebetulnya biasa aja. Kenapa? Karena banyak yang sudah mereview film ini. Orang Jawa, orang artis, orang Jakarta. Banyak yang wow. Ditengok mie gomak, wow. Saya kalau kami suku Batak sudah biasa kalau melihat mie gomak. Film ini dalam sekali, sampai-sampai orang tuanya punya niatan untuk bercerai dengan maksud supaya anak-anaknya bisa pulang ke rumah berkumpul. Kebetulan keluarganya mempunyai acara adat namanya Sulang-Sulang Paupu, di mana artinya itu orang tuanya belum mengadati, belum dilaksanakan resepsi adat, cuma pemberkatan di gereja. Jadi ceritanya ini yang scene yang paling mengena untuk saya setelah anak perempuan itu marah dia, dimana memang banyak setelah anak perempuannya marah, dimana di situ diajarkan anak perempuan itu sebagai nggak bisa melawan. Anak perempuan itu di Batak itu supaya menurut. Di adegan itu ibunya marah, lalu si anak perempuan itu melihat kemarahan ibunya, lalu dia memberanikan diri untuk mengeluarkan isi hatinya. Di situ scene yang bagus, dimana dia bilang di situ anak perempuannya itu terlihat sudah tidak bisa menahan kegeramannya, dalam hatinya bergejolak. Dia melampiaskan di situ, di mana dia diputuskan pacarnya karena suku Jawa. Dia merelakan dirinya menderita demi menghargai bapaknya. Dia anak keduanya, dia mengorbankan cita-citanya untuk hobi memasak demi kebahagiaan orang tuanya. Orang tua di kampungnya menginginkan dia sebagai PNS yang punya kerjaan menetap. Baru yang ketiga, dia
mengambil les masak ke Bali untuk menjaga bapak sama ibunya. Di situ paling mengena, di situ semua keluar emosinya, keluar di situ semuanya. Nah, oke. Nampak sutradara di situ memang tahu suku Batak, kebetulan dia memang suku Batak. Di situ ada dengan anak pertama yang diadakan si Boris. Ketika ibunya sakit, adiknya yang datang memeluk ibunya sama Syapudannya, anak terakhirnya. Dan anak pertamanya cuma sebagai anak pertama itu harus kuat, walaupun hancur dia harus kuat, tetap kuat, kelihatan kuat. Terlihat di situ si Boris cuma duduk, bukan duduk, berdiri di samping tempat tidur itu. Mungkin orang lain tidak melihat itu, tapi jelas terlihat di situ anak pertama itu walaupun hancur harus tetap tegar supaya adik-adiknya bisa tetap kuat seperti itu. Tapi menurut saya sebagai suku Batak, ceritanya masih bisa lebih hebat kalau memang mereka lebih bisa mencari referensi dari kampung-kampung sana. Salah satunya pulang sekolah harus ke sawah, ke ladang. Ibu bapaknya pagi-pagi sebelum berangkat sekolah sudah menitipkan surat bahwa harus berangkat ke ladang pulang sekolah. Setelah ada yang berutang untuk membiayai anak-anaknya untuk sekolah dan lain-lain. Yang paling mengena di film ini buat saya di skinnya itu pas anak perempuannya itu marah, dia mengeluarkan semua luapan emosinya. Di situ dia paling menderita menurut saya. Dia makokop. Apa maksudnya makokop? Dia itu menahan semua keinginannya untuk kebahagiaan keluarganya. Dia mengorbankan cita-citanya sebagai pemasak untuk menghargai atau mengikuti keinginan orang tuanya untuk menjadi PNS, punya pekerjaan yang tetap. Dia mengorbankan dia di kampung untuk menjaga bapak mamanya. Itu scene paling oke menurut saya. Itu mengena sekali. Banyak orang menangis di sini itu, keluar semuanya. Memang banyak orang suku Batak ini tidak berani menolak keinginan orang tuanya karena takut orang tuanya sakit hati atau sedih. Jadi dia mengorbankan cita-citanya. Banyak orang mengorbankan cita-citanya untuk menghargai orang tuanya, menghilangkan angan-angan besarnya supaya bisa langsung mendapatkan duit untuk membiayai dirinya dan menolong orang tuanya, sehingga dia tidak fokus untuk mencari cita-citanya. Jadi sekian review dari saya tentang Ngeri-Ngeri Sedap, dimana banyak nilai yang bisa kita ambil ke depannya. Kalaupun ingin membanggakan orang tua, jangan sempat mengorbankan diri sendiri. Kita bisa berargumentasi atau berdiskusi kepada orang tua supaya
bisa saling mengerti. Banyak orang tua tanpa sadar menyakiti hati anaknya, dan banyak juga anak yang menyakiti hati orang tuanya. Di situ perlunya komunikasi supaya kita aman dan tentram. Jadi sekian dan terima kasih. Nanti kalau ada part 2 nya saya part 2 kan. Oke. Thank you. God bless you and stay healthy, bro.